Kompas TV, independen, terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-ghaniyya 'anil syukri syakirin. Wal ghaniyya 'anil hamdil hamidin. Alladzi an'amana ni'matal iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa sekalian, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Zat yang maha kaya dari syukurnya kita hambanya ini yang bersyukur. Zat yang maha kaya dari kita seluruh makhluknya sekalipun memuji kepadanya. Maka kalau kita memuji, kalau kita bersyukur kehadirat Allah atas karunia-Nya kepada kita, itu sebenarnya hanya memuliakan sang hamba. Bersyukurlah kepadanya. Pemirsa sekalian yang berbahagia, pagi hari ini kita akan mencoba mengangkat, mudah-mudahan ada nilai atau ada sedikit pengulangan ilmu yang bisa kita dapatkan tentang kehidupan ekonomi kita. Kita mencoba mengangkat tema yakni adab masuk pasar. Masuk pasar ada juga adabnya ya. Bagus kalau ada yang bertanya begini. Dibanding yang rutin masuk pasar, asal ada kebutuhannya ke pasar, bahkan kadangkala rombongan, tapi tidak pernah bertanya adakah adabnya. Pemirsa sekalian, kita sebagai orang beragama, seluruh aspek kehidupan kita itu akan bernilai ibadah di sisi Allah. Jangankan pasar, buang hajat saja, itu kalau kita penuhi adabnya, itu memuliakan kita. Nah, saya tegaskan bahwa kalau ada orang bertanya, adabkah adab masuk pasar? Itu artinya masih mau mengingatkan dirinya adab-adab atau aturan-aturan itu. Itulah sebabnya kita angkat pada kesempatan pagi hari ini. Tapi saya akan awali dari satu ayat dulu pemirsa sekalian. Ini kaitannya dengan pasar. Dalam surah Al-Furqan ayat 20. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin." Saya tidak mengutus sebelum kamu wahai Nabi Muhammad dari rasul-rasul sebelummu itu. Apa artinya ini? Berarti semuanya. Illa annahum la ya'kuluna at-ta'ama. Mereka itu sama dengan kamu wahai Nabi, wahai Rasulullah Muhammad SAW. Mereka itu makan makanan seperti manusia biasa. Tapi tidak sampai di situ. Wa yamshuna fil aswaqi. Mereka berjalan ke pasar. Apakah hanya berjalan ke pasar? Memang antara Nabi, Rasul-Rasul sebelum Nabi itu, bahkan Nabi sendiri menjadi orang yang pemain pasar, pedagang dalam hal ini. Maka artinya, ke pasar itu ada dilakukan oleh para Rasul. Nabi Muhammad SAW sendiri justru tidak terkenal Nabi kalau dia tidak teruji di pasar. Di mana Nabi dikenal sebagai orang yang jujur. bahwa dia jujur di tempat lain pada saat perdamaian itu
dia juga justru dikenal kejujurannya, kebaikannya, mulai viral. Itu. Pada usia muda, justru pasar. Karena beliau pedagang, kita tahu. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lewat surah Al-Furqan ini yang menegaskan bahwa para rasul itu adalah ke pasar. Diawali tadi mereka makan, mereka juga ke pasar, bahkan pedagang di pasar. Maka pasar adalah sesuatu yang seperti kita alami sekarang, ibaratnya jantung hidup kita. Tidak ada yang terlepas dari pasar, entah pasar yang dalam sebuah lokal, era klasik gitu, tempo dulu sebelum Grab sekarang. Sekarang kan pasar sudah bisa jalan sendiri ke rumah. Tapi kalau berpasar itu singgah ke pasar ada adabnya. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau lanjutkan agar ada ilmunya. Ada hadis yang perlu kita terjemahkan baik-baik dan belajar baik-baik kepada guru-guru kita di majelis ulama, kiai-kiai kita di pondok pesantren memaknai hadis ini. Ada hadis begini. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Saya terjemahkan letter-letter dulu. Bahwa bilad atau tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masajiduha, masjid-masjid. Itu yang dicintai oleh Allah. Sementara tempat teks ini dulu ya, makanya saya katakan tadi pemirsa sekalian, sebagai orang beragama jangan berhenti satu hadis sudah langsung patok hukumnya. Sabarlah, sabarlah. Jadilah murid, bertanya ke kiai. Karena arti hadis ini, tempat yang dibenci oleh Allah adalah aswaquha, pasar. Saya pemirsa sekalian, kan beda kan? Al-Quran surah Al-Furqan ayat 20, para rasul itu, para nabi itu ke pasar. Ada hadis begini, bahwa tempat yang dibenci oleh Allah adalah pasar. Kalau saya hanya belajar terjemahan, tidak pernah membandingkan apa yang di media ini, di YouTube ini, di internet ini, tidak pernah mencoba melihat kitab aslinya, maka akan sangat cepat saya bilang, pasar itu, kalau saya tidak bilang haram masuk, itu kan paling dibenci. Paling tidak akan berkata makruh masuk pasar. Maka bagaimana memaknai, mempelajari hadis ini? Ayo ke kiai-kiai kita, ke ulama kita, ke yang bisa mensyarah hadis. Termasuk pada kesempatan ini, tapi setelah jeda sejenak. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. Padat. Kebakaran menghanguskan 4 kios di Jelas. Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar. Dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update Senin sampai Jumat pukul 3 sore live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lewat tema singkat kita pagi hari ini, saya menyampaikannya hal biasa.
Tapi sedikit ada nuansa bagaimana teks-teks agama itu kita merasa murid, siap belajar, apalagi kalau dikoreksi memang harus siap. Karena boleh sekali kita salah. Nah, saya review sedikit hadisnya. Tempat ahabbul biladi ilallahi masajiduha, tempat yang paling disuka oleh Allah adalah masjid-masjid, itu aman. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha, tempat yang dibenci oleh Allah adalah masjid. Apa maksudnya ini? Nah, para nabi rasul itu masuk masjid tadi. Nah, saya mau baca pemirsa. Ini nuansa ilmu. Dijelaskan oleh ya ulama yang sangat terkenal dan diakui oleh ulama. Sependek yang saya ikuti para ulama-ulama kita, Imam Nawawi, itu tidak ada yang membantah kesahihan syarah hadisnya. Ini yang saya kutip. Apa maksud sabda Nabi itu? Begini. Kenapa masjid paling dicintai oleh Allah? Karena buyutut ta'ah, masjid itu idealnya tempat segala ketaatan. Didik orang, kalau ada yang masuk masjid sembarangan. Apalagi kalau atas kuasa. Mengurus masjid, dia tidak tahu adab masuk masjid. Apa yang harus dibicara di masjid? Dia banyak bicara, sembarangan bicara. Dia jangan jadi pengurus masjid. Tegas di sini pemirsa sekalian. Di era sekarang, era keterbukaan, ngurus masjid itu harus yang tahu adabnya masjid. Agenda-agenda masjid. Kenapa kejam sekali? Jangan sampai tidak. Karena ada lanjutannya. Wa asasut taqwa. Di situ pembinaan dasar-dasar keyakinan ketakwaan. Kalau di dalam masjid bukan ini yang dijaga, maka tidak akan jauh bedanya tempat lain. Nah, masjid menyebabkan hadis Nabi tadi menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah. Saya lanjut syarah hadisnya. Kenapa pasar itu dianggap yang dibenci oleh Allah? Ayo saya mudah-mudahan bisa menjelaskan baik-baik ini. Karena li'annaha mahallul ghisyi wal khada'i war riba. Karena di dalamnya menjadi tempat orang saling nipu. Saling berani bersumpah, modalku sekian. Untungnya hanya segini, tidak ada untungnya. Bersumpah lagi demi Allah. Tempat juga bisa praktek riba. Kalau begitu pemirsa sekalian, apakah pasarnya yang menjadi tidak baik, atau karena praktek manusia yang dinamis di dalamnya? Saya mau berkata, bukan pasarnya saja, artinya tempat yang ditentukan oleh pemerintah itu, pasar Baim-Baim misalnya, ternyata bukan tempatnya, kecuali karena praktek manusianya. Jadi, kalau Nabi, para Rasul diikuti caranya masuk pasar, kejujurannya, bicaranya sederhana saja. Apa yang dibutuhkan oleh orang kita sampaikan. Tidak semua orang masuk pasar itu milih barang nomor satu, tidak. Jadi tidak perlu bersumpah. Nah, ternyata menurut Imam Nawawi ini syarah hadis Bukharinya itu adalah karena kalau pasar menjadi ditempati al-ghisyi wal khada' war riba. Saya mau tegaskan pemirsa sekalian, masuk pasarlah. Makin berilmu seseorang, makin punya bakat seseorang yang punya ilmu agama, jujuran, kebaikan, integritas itu di pasar. Ini makna hadis ini. Makin banyak praktek al-ghisyi di dalamnya. Jadi, saya memaknai hadis ini bukan lokasinya. Tapi lokasi menjadi korban, menjadi ikut dihindari, harus singkat di dalamnya kalau praktek al-ghisyi, tempat sumpah palsu, di dalamnya. Karena jangan sampai ada orang yang bilang, kalau hanya hadisnya dibaca, jangan kau ke pasar kau,
Jangan ke pasar. Kebutuhan di pasar, daging di pasar, bakso di pasar. Bahan bakso maksudnya. Jangan. Kenapa? Paling dibenci oleh Allah. Bukan gitu maksudnya. Saya sengaja ya. Jadi membayangkan surah Al-Furqan ayat 20 dengan hadis ini yang disyarah oleh Imam Nawawi sangat jelas pemirsa sekalian. Prakteknya, perilakunya yang harus dijauhi. Saya malah mau berkata, kalau saya hari ini merasa ada kejujuran, mungkin klaim diri karena belum diuji oleh orang, masuklah ke pasar. Bisakah berkata sederhana? Lakukan dagangan kita dengan menyampaikan kejujuran. Ini barang yang baru hari ini. Ini yang tadi malam. Kalau kain, ini yang nomor sekian. Saya malah pemirsa sekalian di era kekini, boleh ada yang memulai itu. Cara berdagang dia berkata, barang saya ini semuanya yang nomor 2. Kalau ini konsisten dilakukan oleh seorang pemuda misalnya, kulinernya dia sampaikan, barang yang saya ambil nomor 2. Orang akan bertanya, nomor 2 apa maksudnya ini? Karena dia apa adanya, dia pertahankan itu. Tidak mengambil yang sudah nomor 3 bahkan nomor 4 yang meragukan kehalalannya, dia masih ambil. Dia akan jawab, oh kejujuran seperti ini boleh jadi menjadi viral. Kira-kira gitu pemirsa. Saya mau berkata, uji kejujuran kebaikan dalam pasar. Pemirsa sekalian yang berbahagia, saya mau lanjut tentang adab masuk pasar. Bagaimana sih adab-adab atau teknis itu? Apa itu adab ya? Hal yang baik, yang aman dalam pandangan agama, dan bernilai ibadah. Itu apa adabnya? Maka yang pertama pemirsa sekalian adalah masuk pasar, kalau bukan kita pedagang, itu seperlunya. Apa maksudnya seperlunya? Ya, sesuai kebutuhan saja. Jangan menjadi lama di dalam, terutama kalau tidak ada kebutuhan. Misalnya, orang berilmu, orang jujur, atau ustaz. Boleh tidak lama-lama di pasar? Boleh. Kapan? Kalau dia memperlihatkan cara berdagang, 2-3 yang dia belanja. Oh, cara menawar sederhana. Ustaz juga menghindari kalau ada pedagang yang bersumpah-sumpah dia hindari. Orang akan bertanya, kenapa itu Ustaz? Kayak tidak percaya. Oh iya, kalau ada pedagang itu bersumpah-sumpah, itu kurang percaya pada apa yang dia lakukan. Dia tidak percaya bahwa ucapan yang sederhana itu tidak harus dengan sumpah, itu ya apa adanya. Sehingga kalau ada ustaz masuk, orang jujur masuk, dia hindari yang bersumpah-sumpah. Menarik ini. Karena kan tidak perlu banyak sumpah. Ini salah satu adab masuk pasar seperlunya saja. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Tingginya matahari pertanda waktu terbaik melengkapi khazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang, live di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarkan Dalam Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam live di Kompas TV.
ini juga adab yang nah, ini yang dilakukan. Datanglah ke pasar memperlihatkan hal-hal yang baik, teladan yang baik, bertransaksi yang baik. Jangan benci pasar itu. Nah, saya mau baca dalil yang disampaikan oleh salah seorang sahabat Nabi yang dirangkum oleh Imam Muslim, Salman Al-Farisi. Ada hadisnya begini. Nabi bersabda, "La takunanna in istata'ta awwala mayyadkhula suqa." Janganlah kalian usahakan, ini istata'ta, upayakan, atur waktu, itu maksudnya ini istata'ta. Ini istata'ta. Untuk yang pertama masuk pasar, wala akhira ma yakhruju minha, lalu menjadi orang yang terakhir keluar dari pasar. Ini pesan Nabi nih. Jangan menjadi orang yang tidak punya perencanaan untuk masuk pasar kapan, sesuai seperlunya saja, sehingga duluan masuk lalu terakhir keluar. Kenapa? Fa innaha ma'rakatus syaitan. Karena kalau ada orang yang tidak punya perencanaan waktu ke pasar itu, ma'rakatus syaitan, tempat syaitan. Saling mempengaruhi cerita-cerita yang muncul di situ. Apalagi kalau merancang, kasih begini dagangan nak, biar mie yang sudah tidak baik, campur kayak begini, naudzubillah, tidak berkah ini pemirsa sekalian. Wabiha yang sabur rayatuhu, dan di pasarlah syaitan itu membentangkan rayatuhu, benderanya. Ayo pemirsa sekalian, ini kita yang mau masuk pasar bukan hanya kebutuhan belanja saja. Ini peringatan bahwa kalau di pasar itu praktek riba, praktek gizi, praktek memperlakukan hal-hal yang tidak patut di pasar, maka setan di situ akan memasang benderanya. Na'udzubillah. Ini perlunya pencerahan. Pemirsa sekalian, saya ada dalam sebuah instansi baru-baru mendapatkan permohonan wakaf, minta legalitas tanah yang mau dibangun dalam dekat pasar, bahkan sudah bagian fisik masjid yang dibangun itu di pasar. Saya begitu senang. Kenapa senang? Oh, pasar ini ada upaya, ada seorang toko, ada 2-3 orang toko di dalam yang mau membangun pasar untuk memperdengarkan azan, memperdengarkan Allah, mau menjadarkan orang. Jangan berikan kesempatan menjadi rayatus syaitan dikembangkan, dipasang di dalamnya. Apa sih maksudnya itu rayatus syaitan? Tempat syaitan memancangkan, mengibarkan benderanya. Kalau praktek-praktek dalam pasar, kecurangan, kebohongan, sumpah palsu. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang baik kita yang punya kebutuhan ke pasar karena profesinya di luar pasar pasti kita butuh.
Tapi kepada yang punya bakat untuk berdagang di pasar, ini peringatan saja. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa bukan pasarnya yang menjadi syaitan, tapi adalah dinamikanya yang digerakkan oleh manusia di dalam yang melakukan transaksi. Maka, kalau kita mau ada keberkahan, bahasa pasarnya keuntungan, ayo belajar, ayo yakini bahwa transaksi itu ada aspek berkahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau adab-adabnya kita penuhi. Yang terakhir, pemirsa sekalian, belanjalah di pasar sesuai kemampuan, jangan yang berlebihan, jangan yang tidak ada daftar. Bahkan teori atau manajemen keuangan terkini, update, masuk pasar itu harus ada daftar kebutuhan. Terutama kepada ibu-ibu kita. Datang ke pasar, rencanakan apa yang mau, misalnya mau arisan, daftar kebutuhannya, yang dibutuhkan oleh yang akan hadir, yang akan mengkonsumsi, lalu itu yang kita siapkan dengan baik. Yang paling penting juga adalah pastikan kehalalan dan thayyibahnya. Kalau pemirsa ini yang kita amalkan sama-sama, maka tentu kita berharap sebagai hamba Allah datang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena usaha manusia itu hanya sebab datangnya rezeki. Itulah sebabnya kepada orang beriman, kepada kaum muslimin kita semuanya, agama menghadirkan yang namanya adab-adab, termasuklah masuk pasar harus kita jaga adabnya. Adabnya yang kita sudah sebut, belanjalah seperlunya, datanglah ke pasar sesuai kebutuhan, kemudian ada wawasan bahwa pasar memang potensi setan menancapkan tiang benderanya dan mengibarkan benderanya. Tapi kalau bendera setan itu akan menjadi pasar yang jorok, menjadi pasar yang tidak terpelihara, menjadi pasar yang orang tidak lagi yakin tenang belanja di situ. Ayo kita jauhi praktek itu, jaga adab keagamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.